Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Jam rawan balik lagi bareng Bangkit dan Sinta. Yes, saya Sobat BC, selamat pagi menjelang siang. Yes, balik lagi sama kita ya. Ya, bener Namun banget. hari ini spesial bang. Kenapa, Karena Sin? bukan jam rawan siaran biasa, tapi ada topiknya hari ini. Apa itu? Topiknya hari ini adalah tantangan dan kiat sukses mewujudkan ekspor. Benar banget, sudah bersama kita di sini dua orang narasumber kita, ada Mas Untung Perdamaian, pelaksana dari Subdit Ekspor, dan Mas Hairul Amin, founder Ekspor ID. Selamat pagi Mas semuanya. Selamat pagi, sahabat BC. Pagi, semangat ya bang hari ini ya bang. Aduh, Mas Untung santai aja Bang. Selamat pagi. Kita mau menyapa juga sahabat BC yang berada di live Instagram. Yes, Halo bener sahabat banget. BC dan juga yang berada di TikTok. Abang boleh dada-dada di sini, kameranya di sini. Nah, Thank you banget udah gabung sama kita Yasin di sini. yes, untuk sahabat BC yang mungkin punya pertanyaan seputar ekspor ya, Yes. seputar ekspor boleh sampaikan di kolom chat ya, teman-teman ya. Di Nah, kanal beacukai.com atau comment section di Instagram atau live TikTok boleh ya. betul. Nanti Atau mungkin WhatsApp Yasin. WhatsApp juga boleh. Di mana bang? WhatsAppnya bang? Di 0812-4920-7758. Nanti kita Yes. bacain, langsung kita tanyain ke narsum dan pastinya dapat jawaban yang Oke banget ya. memuaskan. Pressure. Mas Amin, Mas Untung gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa. Semangat ya bang. Mau mengedukasi sahabat BC terkait ekspor hari ini ya. Pasti dong. Langsung aja deh Mas Amin, Mas Untung. Kalau ngomongin tentang ekspor ya, Yes. sebenarnya gimana sih peran Bea Cukai dalam proses ekspor? Mungkin dari prosedurnya atau mungkin layanannya, mungkin dari Mas Untung dulu boleh. Oh iya, jadi kalau terkait prosedur ekspor, ya oke. Jadi kalau kita ngomong mengenai prosedur ekspor sebenarnya ada empat tahapan prosedur ekspor. Pertama itu eksportir harus menyampaikan dokumen ekspornya kepada pejabat bea cukai Oke. sebagai pemenuhan kewajiban kepabeanannya. Oke. Nah, tahapan kedua, eksportir harus bahwa barang ekspor itu sebenarnya dilakukan pemeriksaan fisik. Oke. Dapat dilakukan pemeriksaan fisik. Namun dalam undang-undang kepabeanan sebenarnya pemeriksaan ekspor itu dilakukan seminimal mungkin gitu. Oh, Ya. oke. Jadi misal terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar nih, penghutang ekspor bea keluar, pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan manajemen risiko. Jadi tidak semua barang yang dikenakan bea keluar itu dilakukan pemeriksaan fisik. Mengapa pemerintah pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor seminimal mungkin? Itu salah satunya itu untuk mendukung ekspor, meningkatkan daya saing ekspor. Ketiga, tahapan prosedur ekspor berikutnya adalah terkait dengan dalam ekspor juga dilakukan penelitian dokumen, atas dokumen disampaikan oleh eksportir tadi, dokumen ekspornya. Penelitian dokumen itu dapat berupa penelitian terhadap pemenuhan ketentuan regulasi, ada larangan atau pembatasan ekspornya. Juga ada penelitian mengenai kalau misalkan tadi yang saya sebutkan, kalau barang ekspor ini kenain bea keluar, jadi penelitian dokumen terhadap pembayaran bea keluarnya sudah dilunasi atau belum dibayar bea keluarnya oleh pejabat bea cukai. Terus ketiga keempatnya adalah tahapan mengenai pemuatan barang ekspor. Nah, setelah pemeriksaan fisik dilakukan, terus penelitian dokumen sudah dilakukan dan kedapatan barang sesuai dan pembayaran bea keluarnya sudah terpenuhi ataupun perizinan ekspornya sudah terpenuhi, akan diterbitkan persetujuan ekspor oleh bea cukai. Nah, namanya itu nota pelayanan ekspor. Jadi persetujuan ekspor untuk barang masuk ke pelabuhan. Nah, pelabuhan. Kemudian dilakukan pemuatan ke sana pengangkut, bisa ke kapal ataupun melalui pesawat udara. Dan terakhir adalah keberangkatan. Nah, tahapan terakhir adalah keberangkatan sarana pengangkut. Jadi ketika sudah masuk ke kawasan pabean atau pelabuhan untuk ekspornya, dan dimuatkan sama pengangkut dan berangkat keluar dari pabean, nah itu barang diperlakukan sebagai barang ekspor. Jadi dari kelima ini kita dapat simpulkan ya. Jadi ada 3 prinsip dasar layanan ekspor. Pertama, harus nyampein dokumen ekspor. Jadi ekspor harus nyampein dokumen ekspor. Kedua itu dia harus melunasi pungutan ekspornya kalau ada. Nah, kalau misalnya barang ekspornya dikena bea keluar, jadi harus dilunasi pungutan bea keluar. Dan terakhirnya itu memenuhi ketentuan regulasi, ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor apabila barang ekspor yang dieksportir oleh eksportir bukan barang yang dikenakan perizinan ekspor yang harus dipenuhi ketentuan regulasinya. Jadi sebenarnya prinsipnya ada 3 sih sebenarnya. Menyampaikan, penuhi pungutan, dan terakhir penuhi ketentuan regulasi ekspornya. Jadi cuma 3 aja.
Oke. Jadi penuhin ketentuan atau dokumennya izin. Dokumennya dulu. Kemudian lunasin. Kemudian pastikan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Kayak gitu. Berarti Tuh, Sobat BC. dari ketiga prinsip ini ya Bang ya, bisa mematahkan ya apa stigma-stigma di luar sana yang kayak ekspor tuh sebenarnya repot banget gitu ya. Ekspor itu sebenarnya mudah banget ya. Nah. Mudah banget ya prinsip saya. Bahkan untuk pemeriksaan fisik aja sangat dipilih-pilih Mas ya, manajemen risiko ya. Oke. Oke, kita udah ngobrol sama dari Bea Cukainya nih ya. Sekarang kita mau ngobrol sama sebenarnya pakai baju Bea Cukai juga ya. Pakai baju Kementerian Keuangan juga gitu kan, tapi membawa nama Ekspor ID. Bang Amin, Ekspor ID itu sebenarnya apa sih? Oke, kalau Ekspor ID itu kan kita bangun sebagai yayasan ya. Oke. Tadi juga di-spill sama Sinta kalau saya di sini pakai seragam Bea Cukai juga. Saya sebagai PNS Bea Cukai mendirikan platform Ekspor ID. Nyambung sama pertanyaannya Mas Bangkit tadi bahwa ekspor sangat didorong pemerintah. Tadi soal teknis di lapangan sangat didorong sekali. Pemeriksaan fisik juga sangat minimal. Terus kemudian pungutan ekspor juga untuk beberapa barang saja. Nah tapi yang ekspor udah banyak belum kan gitu? Iya. Pertanyaannya. Kalau dorongan pemerintah sudah ada, terus pelaku ekspornya sudah banyak belum? Yes. Nah kita melihat bahwa kontribusi ekspor Indonesia masih sangat perlu didorong, apalagi di post COVID kemarin. Khususnya sektor mikro kan UMKM. Kita punya 60 sekian juta UMKM di Indonesia. Kontribusi ekspornya ketika COVID post COVID waktu itu hanya 15%. Dari Total kontribusi 60 juta sekian UMKM. Total valuasi ekspor nasional kontribusi mereka hanya 15%, sangat sedikit sekali. Nah berangkat dari sana kita melihat bahwa pemerintah nih nggak bisa sendirian. Kita perlu ikut berkontribusi lah dengan membuat platform sendiri yang mana menurut kami lebih fleksibel. Jadi istilahnya nggak perlu ada berjenjang, misalkan harus ke mana, berkolaborasi dengan siapa dan sebagainya. Kita sangat fleksibel dan membuka kelas edukasi, terus kemudian turun ke lapangan membantu mereka itu lebih fleksibel lah intinya gitu. Sampai akhirnya Ekspor ID kita bangun. Dan sampai hari ini mungkin kurang lebih berapa ya? 4 tahun, 5 tahun. Yang kami lakukan kebanyakan memang edukasi secara online. Terus kemudian kita tidak memfilter siapapun yang mau belajar sehingga memang banyak yang bergabung pada akhirnya, karena ini kan juga pro bono sosial, kita full sosial. Sampai terhimpun kurang lebih 11.000 UMKM yang tergabung di tempat kami, full nasional. Yang sudah ekspor sudah ratusan ya, ada 600 sekian eksportir baru kita cetak dari sektor mikro dan trading. Trader juga banyak. Target kita sih millennials dan UMKM ya, karena menurut kami UMKM kan banyak memang jutaan tadi, tapi kalau kita lihat dari sisi background kan belum tentu mereka punya kapasitas digital, sehingga perlunya dorongan dari milenial. Kita ngedukasi teman-teman milenial, mahasiswa, terus teman-teman yang punya interest terkait ekspor untuk bantuin UMKM biar bisa ngekspor. Tujuannya sama dengan pemerintah ya, apalagi dengan Bea Cukai. Bea Cukai bakal bantuin di sisi teknis, di border, sisi regulasi dibantu oleh Bea Cukai. Kami bantu persiapan dan pencarian marketnya. Jadi mix and match gitu. Jadi ketika persiapan sampai pencarian marketnya kita bantu. Ketika sudah di lapangan kita sodorin tuh. Datang ke kantor Bea Cukai nanti dibantu untuk proses eksportasinya. Jadi semuanya klop lah. Jadi saling bergandengan tangan juga sebenarnya Bang sama pemerintah ya. Bang ya. Cuma Abang membantu lebih awal aja proses awalnya gitu. Iya benar. Wow. Tapi tadi Mas Amin udah sedikit spill ya Zin, kalau bentuk dari ini tuh kelas-kelas itu Mas ya. Tapi sebenarnya bentuk dari Ekspor ID sendiri apa sih Mas? Kelas online aja ataukah ada langsung yang turun ke lapangan langsung Mas Amin dan tim ya? Tim atau sendiri Mas ini? Tim. Nah, dan tim turun langsung ke UMKM-nya atau gimana sih Mas? Ya sebenarnya ini kan tahun 2001 saya dirikan ya, sendiri sebenarnya awalnya. Terus pada akhirnya interest atau animo masyarakat itu sangat luar biasa bro. Maksudnya saya nggak punya background sosial media sama sekali waktu itu. Terus bikin sosmed aja ekspor.id gitu. Alhamdulillah namanya masih ada gitu. Kita bikin baru pertama. Terus akhirnya ya dengan bekal desain seadanya kita bikin postingan pertama saya itu bulan Agustus 2001 itu ekspor adalah bro. Ekspor adalah bla 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 bla. Terus kemudian ternyata yang likes lumayan banyak. Terus kemudian ya pokoknya terkait ekspor lah, pengetahuan ekspor. Terus kemudian di bulan kedua banyak yang request. Ketahuan kalau saya orang Bea Cukai lah, intinya seperti itu. Request untuk bikin
pembelajaran. Ya udah kita bikin Zoom aja, yang gabung banyak. Gabung banyak, terus kita belum pernah ada modul dan sebagainya karena belum pernah. Kita bikin, ya udah kita ngobrol-ngobrol soal ekspor. Pengetahuan apapun yang saya punya terkait dengan ekspor, saya sampaikan kepada teman-teman. Sampai akhirnya kita bikin modul pembelajaran step by step. Tidak hanya di sisi regulasi aja, tapi dari persiapan, terus marketing, terus kemudian produk dan sebagainya. Saya research lumayan waktu itu. Saya pada akhirnya kelas selesai 1 bulan kan. Itu kurang lebih ada berapa orang? 50-an orang lah pertama. Itu saya nunggu bro. Kalau misalkan hasil dari kelas itu nggak ada yang closing atau nggak ada kabar baik, kelas saya tutup waktu itu. Ternyata bulan Oktober gitu ya, September kelas selesai, Oktober ada yang ngabarin, Mas, thank you ilmunya, saya udah komunikasi sama buyer. Mas, thank you, saya udah ngirim sampel lah. Berarti positif nih. Saya lanjutin sampai sekarang. Nah awalnya memang dari kelas online, saya pada akhirnya berlanjut dan banyak tawaran kolaborasi dari government, dari sektor swasta, dari institusi pendidikan dan sebagainya, sampai akhirnya kita program utama tetap kelas gratis, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk punya program dengan beberapa lembaga dan sektor-sektor lain gitu, termasuk Bea Cukai kan kita sering kolaborasi dengan Bea Cukai, dengan institusi lain dan sebagainya, ya, dengan visi yang sama. Maksudnya kalau kita visi atau output yang kita harapkan adalah semakin banyak millennials dan mahasiswa atau UMKM yang mengerti ekspor. Kita sebenarnya tidak muluk-muluk untuk mereka harus closing ekspor, enggak. Paling tidak pengetahuan ekspor ini bisa lebih masif di masyarakat itu aja. Jadi kita ayo kerjasama dengan kampus, kerjasama dengan institusi perbankan misalkan atau yang lain gitu. Itu yang kita lakukan selama ini. Berarti berawal dari trial and error dulu ya. Iya pasti. Ya. Pasti. Kemudian sudah bertumbuh jadi 11.000 anggota. Mungkin bertambah terus ya. Maksudnya karena kita juga mengadakan seminar-seminar secara online gitu ya. Terus kita juga himpun mereka melalui grup-grup yang kita bikin. Terus tadi ditanya Ekspor ID bentuknya apa? Yayasan kita foundation. Foundation memang non-profit dan memang full edukasi buat masyarakat. Selain memang kerjasama dengan stakeholder di dalam negeri, kita di luar negeri juga seperti KBRI, seperti Atase dan sebagainya, kita komunikasi baik. Barangkali memang ada potensi market dari mereka, benar. Kadang-kadang mereka nawarin bro. Jadi ini ada yang permintaan A nih misalkan, ya kita teruskan ke teman-teman yang lain gitu. Biar nggak ngawang-ngawang nih bang, maksudnya sambil kita ngobrol gitu kan, teman-teman mungkin bingung nih, Ekspor ID tuh bisa ditemukan di mana, platform apa aja gitu. Bisa dikasih tahu ke teman-teman. So far sih di Instagram. Jadi sebenarnya kita punya goals untuk mempermudah jangkaunya teman-teman melalui web based platform ya. Jadi teman-teman bisa belajar secara online dan sebagainya. Tapi memang belum terjadi aja gitu. Jadi kita memang sedang membuat learning management system melalui web based. Website kita ekspor.id gitu. Tapi memang masih ongoing. Tapi teman-teman bisa akses di Instagram, di TikTok. Kita juga mencoba millennials. Jadi teman-teman kan jangkauannya ke sosial media. Pasarnya di situ. Pasarnya di sosial media. Jadi ya lewat sosial media gitu. Cek aja Instagram ekspor.id. Berarti dari dua platform itu ya. Dan ini menarik Bang Bangkit. Tadi kan disebutkan juga ya sama Bang Amin di awal kan. Value-nya tuh 15% dari sekian ratus ribu UMKM ya. Yang ada di Indonesia ya. Yang ada di Indonesia itu kan di awal pas post-covid itu ya Bang ya. Kan. Nah saya mau nanya nih ke Bang Untung nih, kalau misalkan data perkembangan ekspor di Indonesia nih tahun 2024 sampai dengan mungkin 2025 ini tuh gimana sih Bang? Ya, kalau 2025 kan masih semester 1 ya. Benar. Juni. Jadi kalau kita bandingkan di semester 1 2024, kita himpun nih datanya dari Sistem Informasi Bea Cukai Mas. Jadi di semester 1 2025 sedikit mengalami penurunan. Jadi sekitar 3,8% dari 2024. Yang nilainya kalau 2024 semester 1 itu sekitar 156 miliar US dollar. Turun menjadi 150 miliar US dollar di semester 1 2025. Turun. Betul. Mungkin tapi penurunan ini sebenarnya kalau kita lihat kondisi sekarang ya, kayak kondisi ekonomi dunia, indeks ekonomi ya, iya, perang dagang Cina Amerika dan adanya perang ya, sebenarnya nggak terlalu mengganggu karena pangsa pasar kita itu sebenarnya tujuannya itu di paling besar itu Cina dan India, jadi tidak tersangkut pautlah sama Amerika dan kondisi saat inilah Mas ya. Dan ekspornya paling utama itu di ekspor batu bara ke Cina. Kalau yang ke India itu ekspor kelapa sawit, minyak sawit.
Jadi itulah mungkin tren perkembangan kalau kita bandingkan di semester 1 2005 dengan 2024 semester 1. Oke. Sedikit menurun. Sebenarnya nih ekspor kita tuh masih going strong ya, Going di strong, di oke. tengah-tengah indis ekonomi ini gitu. Di tengah gejolak ekonomi global ini ya, gitu sebenarnya masih going strong. Penurunan pun sebenarnya terjadi ya karena ada pergerakan ya yang tadi itu kan. Tapi dari Mas Untung sendiri ada kalau proyeksi ke depan aman ya sih Mas sampai akhir tahun kayak gitu? Karena kalau kita lihat ekspor Indonesia kan masih didominasi produk-produk ini ya raw material. Oke. Itu yang dominan besar. Iya, Jadi iya. sebenarnya kita lihat di kondisi di indeks ekonomi sebenarnya tidak terlalu cukup berpengaruh lah untuk tren ekspor Indonesia. Tapi untuk tren ekspor UMKM kita belum tahu nih pangsa pasarnya ke Amerika seperti apa dan ke Cina atau India seperti apa. Oh oke. Nah gimana Mas Amin kalau pasar UMKM yang ke India atau ke China sendiri? Kalau tadi yang sama Mas Untung, memang bertahun-tahun terakhir gitu ya, trade balance kita kan memang positif ya. Ekspor dibandingkan impor selalu lebih banyak ekspor. Yes, benar. Cuman catatannya adalah ekspor selama ini didominasi oleh betul tadi raw material batu bara, ya mineral Iya, sama iya. sawit gitu Sawit, aja kan. iya. Nah UMKM jauh di bawah bro. Maksudnya UMKM itu kan sektor yang paling kecil ya, Yes. finish good yang mungkin ada di masyarakat gitu. Nah itu masih 15% kontribusi ekspor dari total valuasi yang tadi saya sampaikan. Nah terus kalau soal pemasaran produk UMKM memang tricky produk UMKM. Satu karena kebutuhan pasar. Jadi kalau raw material sih mungkin gampang ya karena bisnis to bisnis ya. Jadi yang beli barang-barang raw material Indonesia ya mungkin bisnis di pabrik, sana. Iya, manufaktur iya, yang ada di iya, sana iya, gitu iya, untuk benar, diolah benar. kembali dan sebagainya. Kalau UMKM kan udah finish good nih, misalkan keripik benar. atau apalah ya kan, yang nanti akan dikonsumsi oleh end user di sana sebagai konsumen. Nah itu kan faktor selera, bro. Ya kan? Iya. Beda segmen antara komoditi atau raw material dengan UMKM. Nah ini perlu didorong. Jadi kunci yang menurut saya paling penting adalah bagaimana dorongan pemerintah atau mungkin pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri ya untuk memasarkan produk-produk Indonesia yang ada di sana. Kalau pasarnya sementara memang itu ya masih sangat general ya. Maksudnya tidak bisa kita spesifikkan kayak seperti tadi batu bara pasti ke China gitu kemungkinan besar. Enggak, kalau UMKM sangat tersebar gitu. Kalau misalkan kayak baju muslim ya ke Timur Tengah. Yes. Terus kalau misalkan kayak keripik-keripikan Asia Tenggara sangat bagus sekali, bro. Tapi tidak menutup kemungkinan ke Amerika juga ada pasarnya, Jepang dan sebagainya ada. Nah, tinggal pintar-pintar teman-teman untuk nyari pasar. Itu kita ajarkan juga di market research, market intelligence, ada toolsnya kita ajarkan bagaimana mencari target market untuk istilahnya kalau kita bilang ditembak sama teman-teman lah. Kita nembak negara tujuan, cari siapa bayarnya. Itu ada tuh. Oke. Tapi itu juga dengan bantuan pemerintah Indonesia yang di sana, Mas. Biasanya. Pemerintah Indonesia pasti bantu. Maksudnya Indonesia tuh melalui perwakilannya ada dua bro, Atas Dagang sama Indonesia Trade Promotion Center. Itu di bawah Kementerian Perdagangan. Di bawah Kementerian Perdagangan. Dan memang tugas mereka adalah untuk kalau Atas Dagangan kan terkait hubungan diplomatik. Mereka terkait government to government. Kalau ITPC Indonesia Trade Promotion Center itu mereka memang tugasnya mempromosikan barang-barang Indonesia di sana. Ada etalasenya, terus kemudian mempromosikan barang-barang Indonesia. Nah, dengan harapan produk-produk Indonesia itu semakin banyak gitu. Kalau misalkan untuk segmentasi UMKM snacks misalkan, contoh, itu sudah pasarnya udah ada, geser ke fashion misalkan. Ya gitu-gitulah. Jadi harapannya semakin banyak UMKM yang bisa ekspor aja melalui promosi dari pemerintah. Ya itu harapan kita semua ya, ekspor makin oke, makin berkembang juga, lebih positif dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya Mas Untung ya. Pastinya kan. Ini tujuannya juga kita live ini juga itu ya, mendorong teman-teman juga untuk mau untuk ekspor ya, yang masih ragu-ragu gitu. Benar. Nah untuk tahu itu Mas, sebelum teman-teman mungkin sahabat BCA yang mau melakukan ekspor nih, apa aja sih Mas yang harus diketahui atau disiapkan gini sebelum calon eksportir nih mau ekspor nih, apa yang perlu disiapin? Mungkin dari Mas Untung dulu atau Mas Amin dulu. Saya dulu nih. Boleh ya Mas Untung. Udah gak sabar kayaknya. Sebenarnya bahasanya sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi yang perlu diketahui dan disiapkan oleh calon eksportir pertama itu harus punya nomor induk berusaha dulu nih. Nomor induk berusaha. Jadi itu kayak identitas pelaku usaha yang diterbitkan sama lembaga online single submission. OSS ya. OSS betul sekali. Nah, jadi calon eksportir bisa mendaftar tuh di laman OSS langsung ke sana. Kedua, nah kalau calon eksportir mau ekspor sendiri nih tanpa menggunakan itu Mas ahli kepabeanan atau forwarder, dia harus punya ini akses user ke portalnya Bea Cukai.
untuk mengakses pelayanan kepabeanan Bea Cukai. Oke, portal apakah itu, Bang? Portal beacukai.go.id. Oke. Jadi eksportir punya user akses untuk membuat dokumen dan menyampaikan dokumennya ke Bea Cukai. Seperti itu. Yang ketiga tadi, cek dulu nih barangnya tuh dilarang nggak diekspor. Benar. Atau dibatasi nggak diekspornya. Dilarang, dibatasi setelah pengecekannya itu bisa dilakukan di ini. Lamannya Indonesia National Single Window, INSW. Jadi tinggal ngetik aja tuh uraian barangnya seperti apa, atau memasukkan kode klasifikasi barangnya seperti apa, langsung muncul tuh apakah barang dikenakan larangan atau dibatasi ekspornya, dan juga pungutan-pungutannya. Dan terakhir, setelah tahu nih, dicek nih barangnya kena pembatasan, perlu perizinan, penuhi dulu izinnya sebelum melakukan ekspor. Jadi sebenarnya 4 itu aja sebenarnya. Pasti punya identitas, daftar ke Bea Cukai, kemudian cek barangnya, dan terakhir penuhi izinnya gitu. Dalam 4 aja sebenarnya. Tapi kalau tadi Mas Untung kan juga sempat bilang kalau nggak pakai jasa kepabeanan atau forwarder itu emang ada pilihan lain lagi, Mas? Menggunakan apa atau apa, mungkin sahabat BC yang pengen tahu juga gitu mungkin. Oh iya, jadi sebetulnya bisa menggunakan pihak ketiga sebetulnya. Bagi contoh nih, kita baru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang ekspor barang kiriman. Jadi eksportir bisa menggunakan jasanya penyelenggara pos untuk ekspor. Jadi dia tidak perlu NIB, tidak perlu nomor identitas perusahaan, cukup hanya dengan identitas KTP atau paspor. Jadi bisa mulai ekspor tuh pakai barang kiriman lewat penyelenggara pos. Gitu. Soalnya nih Bang, dulu kan aku pernah jadi layanan informasi di kantor pelayanan ya. Banyak yang nanya ke kita gitu kan awal-awalnya. Aku cuma mau ngirim sampel nih gitu kan. Tapi kok aku dimintain NIB? Ada nggak sih cara lain? Berarti cara lainnya itu mungkin bisa melalui penyelenggara pos gitu ya Bang ya, seperti ekspor pada umumnya mau kirim barang ke luar negeri aja gitu ya. Benar sekali. Oke, itu sebetulnya. Jadi kalau mau ngirim-ngirim yang jumlah kecil tuh mungkin bisa melewat pihak ketiga, mungkin pos gitu Mas ya. Tuh kayak gitu. Jadi banyak pilihan sahabat BC, nggak cuma gimana ya, nggak kalau emang cuma ngirim sampel harus pakai NIB kan mungkin ini mau ngirim sampel dulu nih, belum tahu pasarnya terima apa enggak, tapi udah suruh bikin NIB, mungkin ada yang keberatan juga kali ya. Atau sambil nunggu sambil nunggu NIB-nya jadi gitu kan, kirim-kirim sampel dulu nih ke calon buyer ya kan. Bener banget. Luar biasa banget. Berarti itu tadi ya, NIB dulu, kemudian daftar dulu di portal, kemudian cek lartas komoditas kamu di nsw.go.id/intr. Oh ya, asik. Lengkap tuh. Kemudian apa ini Mas? Ini pastikan ada pungutan atau enggak. Lengkapi apa, penuhi kalau ada pungutan. Kemudian gitu. Dan terakhir penuhi dokumen lartas kalau memang termasuk dalam barang-barang yang termasuk larangan atau pembatasan. Kalau dari Bang Amin, apakah ada tambahan Bang Amin? Silakan. Ya sebenarnya ya karena tadi dalam tataran ekspor itu mudah ya. Tadi yang misalkan kita ngirim dalam jumlah kecil under 30 kilo ya Mas. Betul, kalau masalah ya. Under 30 kilo itu kita lewat PJT bisa. Jadi tinggal ngirim aja. Pakai nama kita KTP dan sebagainya. Udah yang ngurus nanti PJT itu pos dan sebagainya. Kalau dari kami sih karena memang areanya adalah area bisnis gitu ya. Jadi kita mendidik teman-teman untuk memang memproperkan bisnisnya, ekspor bisnisnya itu dari awal. Yang pertama saya sepakat dengan Mas Untung bikin NIB, legalitas. Karena orang luar negeri mau transaksi ya dengan perusahaan, bukan dengan perorangan. Misalkan saya mau beli kopinya Mas Untung dari Indonesia. Saya perusahaan roastery di Australia misalkan. Saya nggak mau beli dari Mas Untung, saya pengen beli dari perusahaannya Mas Untung di Indonesia. Karena kerjasamanya business to business. Gitu. Jadi saya pengen teman-teman bikin NIB di awal. Karena NIB kan sekarang juga gampang ya. Bikin PT perorangan gocap jadi bro, 50.000. Iya. PT perorangan kan punya NIB dan syarat ekspor kan punya NIB. Jadi udah bisa ekspor, bisa buka akses kepabeanan melalui tadi di CESA gitu ya. Terus kemudian di OSS terus kemudian di INSW juga bisa terregistrasi. Jadi udah bisa ngekspor. Kecuali pakai pihak ketiga seperti PPJK atau forwarding, jadi juga boleh. Banyak teman-teman yang gitu juga kok Mas. Maksudnya biar karena teman-teman merintis di awal itu tidak punya banyak tim, jadi diurusin saya pihak ketiga gitu ekspornya. Selebihnya mereka yang urus. Nah kalau dari kami selain memang legalitas, karena sebagai modal awal gitu ya, teman-teman kita ajari untuk bagaimana
Banyak yang sudah punya produk, banyak yang belum punya produk. Ekspor tuh ada dua, produsen dan non produsen. Oke. Nah, yang produsen ini teman-teman UMKM yang memang sudah punya produk dan mereka tinggal nyari pasarnya aja gitu. Setelah punya NIB, persyaratan mereka penuhi, terus mereka nyari pasarnya. Tapi kalau belum punya produk gimana? Nah, mereka rata-rata kan anak muda yang pengen bisnis ekspor tapi nggak punya produk. Mereka masih mahasiswa atau mereka baru lulus kuliah dan sebagainya, tapi pengen ngekspor nih. Nah, itu yang kita arahkan mereka untuk mencari potensi produk yang ada, mulai dari sekitarnya mereka atau kenal sama UMKM atau keluarganya mereka udah punya usaha tapi belum mengekspor, itu digali gitu, Bro. Contoh misalkan produk yang punya demand tinggi itu apa sih? Kita kan ajarin tuh produk demand tinggi di luar negeri, bisa raw material, bisa finish good atau semi finish good dan sebagainya. Ketika teman-teman sudah memastikan, saya pengen ekspor contoh kopi misalkan, karena saya tinggal di Jawa Barat, yang misalkan kebun kopinya luar biasa banyak ya. Itu kan nanti banyak pilihannya, mereka mau green beans atau roast bean dan sebagainya, itu nanti mereka yang mengkaji. Terus kemudian mereka kita minta untuk mempelajari product knowledge, Bang. Jadi product knowledge itu mulai dari ini produk ini seperti apa sih? Ini kayak gini harus nyontoin. Jadi kayak misalnya kopi ini kadar airnya berapa, ditanam di ketinggian berapa nih, Arabica, Robusta atau apapun, itu kan product knowledge. Sampai harmonize system, kita suruh mereka untuk mencari harmonize system melalui tadi INSW Go ID/INTR. Kita suruh mereka nyari. Di bawahnya, di scroll ke bawah, di INSW kan ketahuan ada lartasnya atau tidak, nah sebagainya, itu product knowledge. Setelah teman-teman tahu product knowledge, mereka kita minta untuk bikin marketing tools, termasuk katalog, company profile. Atau kalau punya duit mah bikin website aja yang murah. Nah, itu kita arahkan mereka untuk bikin itu. Terus kemudian kita research. Jadi marketing tools itu bisa kita bikin buyer nyari kita atau kita yang nyari buyer. Kita yang nyari buyer itu dengan cara buyer intelligence tools lah, atau marketing istilahnya kayak, kalau contoh yang sering dipakai teman-teman, tradeMap.org. Itu di bawah International Trade Center, kita ajarin teman-teman untuk pakai tools itu. Jadi TradeMap apa, Bu? tradeMap.org itu di bawah International Trade Center. ITC itu World Trade Organizations dan United Nations. Jadi datanya kemungkinan besar valid. Jadi itu nanti historical data ekspor impor seluruh negara di dunia itu di sana, walaupun tidak 100%. Jadi kita bisa tahu nih, saya punya kopi. Ini dari yang butuh kopi dari seluruh dunia tuh negara mana aja. Nanti rankingnya keluar semua. Nomor 1 Amerika dan sebagainya. Kalau diklik lagi nanti ada perusahaan-perusahaannya, Bro. Spesifik importirnya ya. Detail ya. Bahkan kalau misalnya kita udah list perusahaannya, teman-teman nanti bisa cek websitenya, terus kemudian cek Google Map. Kita minta teman-teman kalau bisa setelah cek Google Map kan bisa street view kan. Betul. Kalau bisa ada pelangnya, perusahaannya memang ada dan sebagainya, untuk kita kontak. Nah, teman-teman tuh ngumpulin sebanyak-banyaknya untuk mereka kontak. Itu namanya research market buat nyari buyer. Nah, setelah persiapan-persiapan itu baru masuk ke area teknis ekspor. Kalau misalnya udah dapat buyer, negosiasi dan sebagainya, mereka sudah bisa ngekspor baru ke bea cukai. Gitu. Terdengar sangat promising ya. Menjanjikan sekali ya ekspor ini ternyata. Dan kayaknya mudah gitu ya, Cin ya. Iya. Dan kayaknya bisa, bahkan tadi Mas Amin bilang bahkan ada beberapa eksportir, calon eksportir yang belum punya produk. Yes, kayak gitu, bahkan mahasiswa pun yang masih kayak, aduh aku bingung nih cari apa, tapi aku mau, niatku udah ada ekspor gitu, yang kayak banyak. Mahasiswa yang ekspor bahkan mereka belum lulus di tempat kami itu banyak. Mereka kerjasama dengan UMKM, dengan pabrik, dengan petani, mereka melakukan itu. Jadi itu terjadi emang. Luar biasa ya. Dan menarik juga tadi Bang Amin juga sempat bilang tentang product knowledge gitu kan. Lihat di INSW gitu kan, apakah ada larangan atau pembatasannya. Nah ini nyambung nih sama pertanyaan aku nih Bang. Untuk Bang Untung dan juga Mas Amin. Bang Amin ya, aku agak aneh nih ngomong kalau Mas ya. Bang Amin, sorry, kebalik-balik nih. Apakah memang semua jenis barang itu bisa diekspor? Ada gak sih yang memang kayak gak boleh banget nih diekspor nih, ada larangannya nih, ada pembatasannya nih, gimana Bang? Iya, jadi sebenarnya ada 3 sebenarnya. Oh, ada 3. 3 jenis barang ekspor. Pertama, barang yang bebas diekspor. Nah, jadi barang ini merupakan barang yang tidak dilarang ekspor dan tidak butuh perizinan ekspor. Dan kedua, barang yang dibatasi ekspornya. Jadi barang yang tetap dapat diekspor, tapi harus memenuhi perizinan ekspor dari instansi terkait. Nah, kalau mau lihat nih barang-barangnya nih, tadi kan bisa dicek di
National Single Window, atau bisa langsung ke akses di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 9 tahun 2025. Jadi di situ ada lampiran barang-barang yang butuh perizinan dan perizinannya apa. Kalau mungkin aku bisa kasih contoh barang yang butuh barang ekspor yang butuh perizinan, misalkan nih mau ekspor sarang burung walet. Sarang burung walet. Oke. Nah, kalau ekspor sarang burung walet, dia harus punya izin eksportir terdaftar SBW, sarang burung walet dari Kementerian Perdagangan. Oke. Specifically langsung sarang burung walet itu. Nah, tapi sarang burung walet dilihat lagi nih, dia diperoleh dari mana? Nah, kalau misalnya dari budidaya, dia harus penuhin sertifikat sanitasi dari Badan Karantina. Jadi selain eksportir terdaftar, dia juga harus penuhi sertifikat sanitasi. Nah, dilihat lagi kemudian, kalau misalkan dia diperoleh dari Goa Alam nih Mas, sarang burung walet diperoleh dari Goa Alam, selain eksportir terdaftar, juga harus memenuhi sertifikat sanitasi dan persetujuan ekspor. Jadi ada jadi detail. Dari detail itu nanti bisa dilihat di Indonesia National Single Window. Jadi perizinannya atas jenis barang apa. Jadi tidak hanya sarang burung walet, tadi sarang burung walet yang diperoleh dari mana. Ada juga perizinannya. Dan ketiga adalah jenis barang ekspor yang dilarang untuk diekspor. Berarti barang tidak boleh sama sekali diekspor. Apa tuh Bang? Nah, kalau barang itu diekspor, jadi dia bisa dilihat di Permendaknya, Kementerian Perdagangan di nomor 8 tahun 2025. Nah, kalau misalnya aku bisa kasih contoh, misal kayak karet alam nih, pupuk subsidi, atau mungkin barang raw material produk pertambangan, misalnya biji nikel. Nah, sampai saat ini dilarang untuk diekspor. Jadi tiga jenis barang ekspor ini perlu diketahui ya oleh calon eksportir. Barang bebas diekspor, ada barang dilarang diekspor, dan ada barang yang butuh perizinan untuk diekspornya. Gitu. Ya dari tiga sih. Tapi ada kemungkinan nggak sih Bang, barang yang saat ini nih mungkin atau sebelumnya bebas ekspor, tapi ternyata saat ini atau ke depan jadi barang yang dibatasi atau bahkan mungkin barang yang dilarang, itu ada kemungkinan itu nggak? Betul. Iya, ada kemungkinan, tergantung dinamika dari perekonomian dan kebutuhan dari instansi. Nah, kalau misalnya kita pemerintah ingin melindungi kelestarian sumber daya alam misalkan. Nah, sebelumnya mungkin ya, dan misalkan, namun harus ada usulan dari instansinya, instansi pembinanya ke Bea Cukai untuk ditetapkan sebagai barang dilarang atau dibatasi ekspornya. Jadi dari Peraturan Menteri Perdagangan tadi kemungkinan akan diubah sesuai dengan dinamikanya, dinamika kebutuhan pemerintah seperti apa, dinamika global industri ekonominya seperti apa tadi. Nah, nanti akan disesuaikan. Itu tergantung dari pemerintah dan kebutuhan pemerintah dan kebijakan pemerintah ke depannya seperti apa. Dimungkinkan dapat dilarang atau dibatasi untuk diekspor. Tapi jadi kelihatan jelas banget ya Bang. Maksudnya untuk barang-barang yang mungkin dibatasi ini Bang, yang butuh perizinan lebih lanjut gitu ya untuk diekspor gitu kan. Logiknya kayak kita mau ekspor sarang burung walet nih gitu kan, memang harus tahu nih dari mana asalnya gitu kan. Kan nggak bisa sembarangan kita mengekspor yang sanitasinya tuh nggak bagus gitu kan, bawa nama Indonesia juga untuk ekspornya kan. Jadi mungkin itu salah satu latar belakang kenapa kita butuh izin untuk mengekspor gitu ya sahabat BC. Bener-bener. Tapi nggak ada gitu pengalaman atau gimana ya, case. Contoh nih yang tadi aku penasaran kan burung walet ya. Burung walet bahkan asalnya dari mana kan bisa harus dibedain kayak gitu. Tapi ada nggak yang curang kayak gitu? Itu sebenarnya bukan dari apa tadi? Dari Goa, tapi ngakunya dari Goa, akhirnya nggak butuh perizinan lain-lain atau gitu. Segala sesuatu di lapangan mungkin saja terjadi ya. tapi kita tidak tahu. Mungkin ya pasti nanti ada dari Bea Cukainya yang melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk pembuktiannya sih. Ada satu pertanyaan lagi Bang. Ini masih terkait product knowledge ya. Misalkan ya, aku sudah punya produk nih. Aku sudah punya produk tapi aku nggak tahu kode HS-nya. Dan aku tuh kayak, aduh aku nggak ngerti nih. Bahkan kode HS kan banyak banget gitu kan. Ada yang takik-takik lainnya di bawahnya gitu ya Bang ya. Nah, gimana sih caranya? Mungkin nggak sih Bea Cukai ini memfasilitasi UMKM atau mungkin calon eksportir untuk mengetahui kode HS-nya. Jadi dia bisa tahu nih apakah itu barang larangan atau pembatasan, tarifnya berapa kalau kena bea keluar gitu Bang. Ada nggak sih? Iya, jadi kalau teman-teman sahabat BC tahu, di setiap kantor pelayanan Bea Cukai itu ada klinik ekspor. Nah, jadi setiap eksportir atau calon eksportir yang baru bisa didampingi ekspornya
bisa diberikan bimbingan teknis mengenai barang apa. Jadi tinggal dibawa aja nih barangnya. Ini klasifikasi kodenya seperti apa. Pasti nanti akan diajari hingga berhasil sukses ekspor. Ekspor sampai Sukses ekspor ya. Sukses ekspor. Nah, Kalau dari ekspor ID Bang, Iya. untuk kode HS ini nih, kalau misalkan calon eksportir tadi nih nanya nih ke ekspor ID, aku nggak tahu kode HS-nya, asistensi dari ekspor ID gimana? Ya, pertama memang HS Code menjadi salah satu fundamental yang kita ajarkan. Jadi dalam 1 bulan, kita kan pelajarin 1 bulan nih kalau online kelas ya. Salah satu minggu kedua itu fundamental. Salah satu fundamental penting yang kita ajarkan itu harmonize system. Nah, HS ini kita ajarkan bagaimana klasifikasi. Ya walaupun memang kalau kita kuliah HS itu kita pelajari 1 semester ya. Betul sekali. Tapi paling tidak ini kita ajarkan untuk mengenal bahwa UMKM tuh harus tahu apa itu HS Code. Karena mungkin teman-teman di teknis juga paham, kita auditor juga paham kalau nentuin HS Code satu barang itu nggak bisa mungkin 1 jam selesai, mungkin bisa lebih banyak gitu. Ya, itu kita arahkan ke teman-teman bahwa yang paling penting adalah kita tahu spek barangnya dulu. Barangnya teman-teman kan kalau udah tahu product knowledge, mereka harusnya bisa mengklasifikasikan. Nah, kita memperkenalkan HS Code itu apa, seperti apa, dan bagaimana mengklasifikasikan dengan tujuan teman-teman nanti ketika sudah selesai kelas misalkan, mereka bisa mengklasifikasikan sendiri. Kalau misalnya masih ragu, datang ke Bea Cukai ke Klinik Ekspor. Nah, di luar itu teman-teman kita sangat terbuka. Misalnya teman-teman mau nanya nih, Mas, misalkan saya mau ekspor, udah mau closing nih, udah mau negosiasi dengan buyer dan sebagainya, tapi masih ragu terkait HS Code, kita sangat welcome. Teman-teman bisa tanya di grup, teman-teman bisa DM kita di Instagram dan sebagainya. Nanti akan kita balas gitu. Oke, luar biasa. Jadi sangat terbuka ya, sangat terbuka ya Sen. Jadi informasi itu terbuka banget nih. Jadi buat teman-teman yang mau nyari informasi ya langsung aja mau ke Bea Cukai atau mungkin langsung nanya ke Sinta. Salah ya. Kan admin boleh dong. Oh iya benar. Iya. Bisa. Oke, jadi tadi ngomongin tentang product knowledge ya. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang yang tadi Bang Amin sempat menyinggung juga tentang statistik produk-produk gitu ya yang bisa kita dapatkan di salah satu website dari WTO. Benar ya Bang ya? Iya. Nah, kalau misalkan mungkin dari Bea Cukai dan juga dari Ekspor ID ya, aku mau nanya, mana lebih baik atau mana yang kita pilih kalau misalnya kita baru mau awal banget nih merintis mau ekspor lah gitu kan, produk olahan atau raw material? Nah, gimana Bang? Mungkin Bang Amin dulu, silakan. Iya, praktisi. Dari praktisi nih boleh. Kalau menurut saya sih gini, walaupun memang yang sedang didorong betul oleh pemerintah adalah ekspor olahan ya, yang sudah diolah, karena value-nya kan pasti meningkat. Yes, benar. Kalau misalnya kita ekspor 1 kontainer produk raw material dibandingkan 1 kontainer produk finished good, value-nya bisa berkali-kali lipat finished good. Ya itu yang diharapkan oleh pemerintah. Cuman memang sampai sekarang Indonesia itu sangat kuat di sisi komoditi memang. Ya terus tadi minerba. Ya kita kuatnya di sana memang. Sawit dan turunannya. Terus kemudian pertanian itu luar biasa. Post Covid setelah Covid itu yang dicari di Indonesia itu kayak jahe-jahean, serai dan sebagainya itu banyak banget. Itu raw material semua. Cuman ketika misalkan memang ada opportunity untuk ekspor yang finished good, ya kenapa enggak gitu. Walaupun memang kita tidak bisa mengesampingkan ekspor komoditi. Untuk teman-teman yang baru merintis, sebenarnya itu kan opsional. Cuman kalau misalkan mau realistis, ini to be honest nih, mau jujur. Ya komoditi lah. Maksudnya lebih gampang karena B2B kita tinggal nyari manufaktur yang bisa diajak kerjasama, ya kan? Untuk mereka olah lagi komoditi yang kita ekspor ke sana menjadi finished good di sana gitu. Kalau yang tadi saya bilang kalau produk UMKM yang rata-rata finished good, itu ya kita menyesuaikan selera market di luar negeri. Itu yang agak tricky di sana. Itu yang benar-benar harus bisa ditembus sama teman-teman di Indonesia. Walaupun sebenarnya cerita terkait dengan produk-produk makanan yang sudah tembus ke internasional kan udah banyak banget nih. Benar. Termasuk ada filmnya yang di Thailand kalau nggak salah, yang rumput laut itu. Itu udah di mana-mana itu kan. Yes. Ada sukses story-nya dan bisa dicontoh teman-teman. Tapi kalau mau memang untuk ekspor dan pengen cepet pengalaman ekspor ya komoditi dulu gitu. Itu sih kalau menurut saya nih. Tapi kalau ditemuin di lapangan lagi Mas Amin sendiri, banyak kan dari teman-teman UMKM atau yang mungkin ikut di Ekspor ID itu emang produk jadi atau emang gimana Mas? Kalau gue bilang 50-50 ya. 50-50? Oke. Yang baru merintis rata-rata mereka milih komoditi. Karena kerjasama langsung ke pabrik, kerjasama dengan petani, nelayan dan sebagainya. Mereka milih rata-rata di komoditi.
Karena mereka juga teman-teman juga pengen ekspor satu kontainer langsung gitu. Kalau ya langsung banyak gitu langsung banyak. Itu di komoditi bisa langsung satu kontainer loh. Tapi kalau finish good belum tentu soalnya. Gitu biasanya kalau finish good keripik-keripikan itu mungkin berapa box aja dulu atau berapa dulu gitu kan. By request dari sana Mas ya. By request dulu. Kecuali kita ketemu distributor atau retail market di sana atau importir atau hotel di sana yang memang kuantitinya besar langsung ya mungkin bisa langsung besar. Skala besar. Oke, jadi kita sebelum ngomongin lebih lanjut nih ya, mungkin terkait di sini sih udah banyak banget yang nanyain kayak dokumennya apa aja nih, gitu. Dokumennya apa aja. Itu masa untung kalau itu. Terus kayak riset pasarnya gimana gitu kan, mau cari calon pembeli gitu kan. Terus strategi pasarnya gimana gitu kan. Tapi tadi Bang Amin tuh sempat menyinggung sendiri sedikit ya tentang success story. Success story, ya. Jadi Oke, tentang success story. Ada gak sih Bang mungkin dari Ekspor ID ya yang udah berhasil ekspor? Ini spill dikit aja. Iya, kalau yang udah ekspor ya saya bisa bilang alhamdulillah teman-teman selain memang belajar mereka juga menerapkan gitu ya dengan background dan kapasitas mereka masing-masing. Ada beberapa yang memang sangat inspiratif juga banyak. Ada ibu-ibu yang UMKM akhirnya berhasil ngekspor gitu ya. Ada teman-teman yang masih muda meneruskan bisnis keluarganya dan akhirnya ngekspor yang awalnya nggak ekspor jadi ekspor. Ada yang memang merintis bener-bener merintis sendiri itu juga banyak. Gitu. Jadi ternyata dari berbagai macam kalangan lapisan masyarakat ya yang sudah berhasil ekspor ya. Luar biasa banget. Nah Bang, kita ngomongin lanjut nih karena udah ada yang nanya di TikTok ya terkait cara riset pasar ya Sin ya. Jadi mungkin gimana sih Mas Amin cara riset pasar? Mungkin tadi udah disinggung dikit ya tentang cara riset pasar gimana. Tapi ini mungkin bisa dijelasin lagi dong tentang cara riset pasar dan calon pembeli nih. Nah, tool atau data yang digunakan tuh seperti apa atau apa yang harus dilakukan di awal-awal oleh calon eksportir ini kayak gitu? Iya. Saya selalu ngasih pertanyaan kalau ditanya seperti ini. Jadi saya balik nanya. Orang beli barang kita itu karena apa kan gitu. Saya selalu nanya, kenapa orang bisa beli barang kita? Jawabannya cuma satu bro. Mungkin saya biasanya kalau seminar saya lempar ke teman-teman karena barangnya bagus, karena harganya murah, karena kualitasnya bagus, bla bla bla. Tapi sebenarnya jawabannya cuma satu kalau menurut saya, karena butuh kan. Benar. Ya kan? Kalau barangnya enak tapi kita nggak butuh ya nggak bakal dibeli kan gitu. Sehingga kunci riset pasar di awal adalah nyari negara yang butuh atau market yang butuh barang kita. Itu bisa dicari melalui tools-tools yang mungkin yang tadi saya sampaikan, salah satunya trademap.org atau banyak tools sebenarnya. Bahkan kita nanya AI pun itu bisa sangat rapih dia sekarang. Oh iya. Betul. Jadi misalkan bikinkan saya market research atau market intelligence untuk produk saya dari Indonesia dengan spek ini, nanti akan rapi banget dia bikin. Itu penggunaan tools AI dalam research market gitu. Nanti akan disampaikan juga sumber-sumbernya sama mereka. Nah intinya gini, untuk research market pertama kali kita harus tahu negara yang butuh. Terus kemudian kalau pakai tools bisa beberapa tools dia pakai. Terus nanti ketika sudah tahu negara-negaranya baru kita perdalam perusahaan atau importir-importir yang berdiri di negara-negara tersebut. Itu sebenarnya. Ngomongin tentang success story nih Bang. Ngomongin tentang success story, kita balik lagi ke success story ya. Udah kita hadirkan? Belum ya? Nggak ada ya? Oh ada. Udah kita hadirkan di line telepon Bang. Di line telepon salah satu anggota dari Ekspor ID. Alumni batch 17 tepatnya ya. Dari Ekspor ID yang sudah berhasil ekspor. Produk batu alam ya Sin. Produknya batu alam. Sudah tersambung ada Mas Rizky. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Mas Rizky. Suaranya kurang terdengar, boleh sekali lagi Mas, halo? Ya, halo, selamat pagi. Oh ya, sudah terdengar Mas Rizky. Mas Rizky, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya Mas ya. Mas Rizky ini kalau boleh tahu nih ya, domisilinya di mana Mas? Kalau saya aslinya dari Tulungagung. Tulungagung. Dari desa Gamping, kecamatan Campur Darat. Tulungagung. Oke. Dengar-dengar Mas ini adalah anggota dari Ekspor ID ya, yang sudah berhasil ekspor, bener ya Mas ya? Ya betul, saya ikut Ekspor ID itu sekitar batch 17. Di batch 17. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. 2 tahun yang lalu. Mas Rizky boleh dong ceritain sama sahabat yang lagi dengerin juga
kenapa atau awalnya gimana sih kok mau ikut Explore ID dan gimana success story-nya hingga akhirnya bisa ekspor sampai saat ini? Oh ya, awalnya kan saya ikut follow Instagram aja nih awalnya. Terus ternyata Explore ID itu bikin kayak kelas gratis gitu. Jadi ada beberapa step, 5 atau 6 step gitu. Dari pengenalan ekspor, fundamental dan lain-lain seperti itu. Nah ternyata Mas Amin sebagai owner dari Explore ID itu buka kelas gitu. Dan ternyata gratis gitu. Tapi ya kelemahannya ini saingannya ratusan. Jadi saya daftar itu ada 200 orang, 300 orang, bahkan ada sampai 400 kalau nggak salah pernah dulu. Jadi ikut kelasnya war juga? War, oke. Ya war, jadi war, harus war. Nah dan waktu itu alhamdulillah saya lolos di batch 17. Saya daftar di batch 16 nggak lolos, mungkin kalah cepet lah ya sama yang lain. Terus akhirnya di 17 itu saya lolos gitu. Dan akhirnya ya di bimbing selama 1 bulan dan kita bisa konsultasi selama 1 bulan free. Dan sampai sekarang pun kalau mau konsultasi juga bebas sih, masih bisa gitu. Oke, untuk komoditas ekspornya Mas Rizky sendiri apa Mas? Kalau saya batu alam, jadi kayak marble, marmer seperti itu, terus batu onik, batu kali seperti itu, kita bikin jadi produk jadi. Contohnya seperti meja. Meja dari batu gitu Mas? Ya. Sorry, wah luar biasa. Meja dari batu. Lalu ada juga wastafel. Ada vas bunga. Pokoknya home decor sama furniture lah. Karena kalau orang kan kebanyakan taunya home decor sama furniture itu dari kayu, dari rotan. Dan batu pun bisa gitu. Oke. Dan sudah berhasil ekspor kemana nih Mas Rizky nih? Penasaran banget. Alhamdulillah sudah lebih dari 14 negara. 14 negara. Wow. Oke. Pasar paling besar kemana Mas kalau boleh tahu? 3 pasar terbesar deh. US. US, justru US ya? US. US. Selain itu Mas mungkin? US sama Eropa lah. US sama Eropa. Middle East juga. Middle East juga sih, Middle East di Dubai. Ya. Itu bayarnya datang ke desanya loh. Iya. Iya Mas, jadi ada bayar langsung langsung main ke workshopnya, lihat workshopnya, langsung lihat produknya gimana gitu ya Mas ya? Betul, jadi bayar itu nggak semuanya juga ya, tapi ada mungkin 50% itu datang ke lokasi dan dia melihat langsung proses produksi, melihat langsung kualitas produk kita, dia melihat apa aja yang kita bikin seperti itu. Jadi dia excited lah kalau bule itu orang barat itu beda sama kita Mas. Gimana Mas? Kalau kita itu lihat batu alam, batu kali, tahu kan batu yang tahu. Itu kan coba kalau kita lihat dari POV-nya kita kan biasa aja, batu kali gitu kan. Kalau orang bule itu terkagum-kagum melihat seperti itu. Ini batu kali bisa dibikin wastafel. Itu mereka tuh nggak berhenti, dia bilang ini amazing, dan lain-lain. Saya pun juga heran gitu. Ya, amazingnya dari mana gitu. Tapi kalau mereka seperti itu, jadi belum tentu barang yang nggak berguna di sekitar kita, yang kita anggap remeh itu buat orang lain itu malah bagus itu, dan mereka tuh sangat appreciate dengan produk-produk kita itu, apalagi handmade ya. Iya. Oke Mas, tapi untuk sampai pada akhirnya Mas Rizky bisa ekspor ini gimana sih Mas peran Bea Cukai, atau apakah sangat membantu, mengasistensi sekali, atau seperti apa? Adakah hal-hal yang bisa disampaikan Mas? Nah ini ya pengalaman yang menarik juga sama Bea Cukai ya. Karena di awal mau ekspor itu kan saya kan produk batu alam, jadi emang awal-awal dulu itu saya nggak tahu ini. Ya kalau tahu diekspor, boleh diekspor tuh tahu, cuma syarat-syaratnya apa aja sih gitu. Jadi saya itu bukan saya secara langsung, cuma saya karena ini saya jauh ya ini, jadi saya minta teman saya untuk ke Bea Cukai. Yes. Di Bea Cukai
yang di Semarang waktu itu karena saya staffingnya mau di Semarang. Ya di Semarang staffingnya. Nah itu ternyata barang produk saya itu masuk ke Lartas. Oh oke. Jadi saya bawa foto, saya kasih lihat fotonya. Oh barangnya seperti ini marble, ini onyx gitu. Ini masuknya ke Lartas gitu. Terus saya tanya, dikasih tahu HS code-nya masuk kemana sih seharusnya ini. Nah dikasih tahu HS code-nya seperti ini. Jadi ada beda-beda menurut kalau sekarang Permendaknya tahun 2024 ya, kalau dulu itu masih mengacunya di tahun 2019 kalau nggak salah. Betul. Nah itu dikasih tahu kalau kan saya mau ekspor meja marmer. Oh masuknya ke ini HS code-nya ini 680221. Kalau wastafel nanti masuknya ke 680291 seperti itu. Dan syaratnya perusahaan kita sebagai eksportir itu dikasih tahu juga kita harus ada laporan surveyor untuk bikin PEB-nya gitu. Jadi harus ada laporan dari surveyor. Jadi sebelum kita staffing itu harus kita melampirkan LS gitu. Jadi emang ada orang surveyor dari pihak ketiga yang mengecek apakah produk kita ini benar-benar udah produk yang bisa diekspor apa belum gitu. Jadi kalau nggak ada LS itu kita nggak bisa ekspor seperti itu sih. Dan sejauh ini itu sangat membantu. Jadi dari di awal emang saya udah tahu syarat-syaratnya, dokumen-dokumennya dan lain-lain. Itu akhirnya sampai sekarang ya nggak pernah ada masalah karena ya emang udah lengkap terus sih dokumennya dari awal gitu, nggak pernah ada masalah. Ya kalau kita ke kantor Bea Cukai bebas kok nanya apa aja dan mereka welcome banget gitu. Khususnya Bea Cukai Semarang sih. Yang Shout out untuk Bea Cukai Semarang ya. Bravo. Ya, gitu. Berarti pengalaman yang positif ya Mas selama melakukan proses ekspor hingga sukses ekspor ya Mas Rizky ya? Ya betul-betul. Kalaupun kadang ada produk yang beda gitu, dia cuma tanya dari WA, ini produknya fotonya seperti apa sih gitu aja, melampirkan foto aja udah beres kalau emang udah sesuai gitu. Oke. Mungkin terakhir nih Mas, ada pesan mungkin atau bisa berikan semangat ke sahabat BC ya yang mungkin masih ragu buat ekspor gitu kan. Karena kan siapa tahu mendengar semangat dari Mas Rizky yang udah berhasil ekspor nih gitu kan jadi tergerak hatinya sahabat BC. Silakan Mas. Untuk teman-teman BC, sahabat-sahabat BC yang lagi mendengarkan semuanya, mari belajar ekspor. Jangan pernah takut untuk ekspor karena produk yang ada di sekitar kita itu banyak banget yang bisa diekspor dan nilainya itu jauh lebih bernilai ketika diekspor daripada dijual di lokal. Jadi kita harus tetap semangat karena ekspor cuannya juga semangat. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky udah mau bergabung dengan siaran kita hari ini. Semoga sukses selalu ya Mas Rizky ya. Sehat-sehat Mas, terima kasih. Oke, balik lagi ke Mas Amin. Gimana Mas Amin? Mas Untung tanggapannya terkait keberhasilan dari Mas Rizky di ekspor ini? Ya, Mas Rizky itu umurnya kayaknya masih milenial juga gitu. Dan masih sangat muda dan ternyata siapapun juga ternyata bisa ngekspor kan seperti Mas Rizky. Iya, Dia benar. tadi memperkenalkan diri sebagai orang yang berada di sebuah desa di Jawa Timur. Dan tahu sendiri di Tulungagung memang batu-batuan sangat banyak sekali di sana. Nah, itu menjadi pandangan buat teman-teman juga di daerah saya itu seperti apa sih potensinya bisa digali dan sebagainya. Ya goalsnya sampai nanti ada turis datang ke sini gitu aja. Ya siapa yang menyangka sampai turis datang ke Tulungagung buat lihat-lihat barang dan amazed lagi sama batu-batuan. Batu ya. Iya dan bisa dilakukan siapapun lah. Mas Rizky bisa jadi salah satu inspirasi ya kita semua ya. Dan sebagai teman-teman yang mendampingi kita sangat bangga sekali. 14 negara bos. Iya. Keren banget. Kalau Mas Untung gimana Mas Untung? Apa tanggapannya? Iya, kalau lihat dari kisah sukses ekspornya Mas Rizky, kita lihat ada keterlibatan banyak pihak ya. Iya, betul. Jadi Bea Cukai di sini juga ada kolaborasi juga dengan komunitas ekspor ID, pembelajaran khusus, kelas khusus mereka mengerti, memahami tentang ekspor. Jadi memang benar harus terus di ini nih khusus untuk kantor pelayanan yang punya klinik ekspor ya. Jadi potensi-potensi ekspor tadi harus terus digali nih agar ekspor makin banyak lagi dengan nilai tambah yang semakin tinggi ya Mas ya. Jadi tidak hanya yang raw mat atau komoditi betul. Jadi itu ya.
kolaborasi dan sinerginya berarti berhasil ya. Berhasil menciptakan peluang ekspor yang baru. Iya. Tapi emang sih Bang, maksudnya dari tadi ya ngobrol sama Mas Rizky ya gitu kan. Betul. Bahkan batu aja bisa jadi berlian di negara orang. Iya. Sih keren banget loh. Tapi emang kadang gitu ya Sin, kayak aku mungkin lihat batu ya biasa aja gitu Mas ya. Tapi mungkin buat orang-orang di US, di negara 14 negara tadi tuh. Iya. Kan lihat batu menjadi sebuah produk yang luar biasa kayak gitu. Siapa tahu gitu kan ada misalkan bolu ketan hitam lumer gitu kan. Kalau di Indonesia udah biasa aja gitu kan, viral sejenak gitu kan. Kita nggak ada yang tahu mungkin di Amerika sana gitu kan pada suka bolu ketan hitam lumer kan. Lagi winter ya kan. Lagi winter, butuh yang hangat-hangat ya kan, who knows. Nah, kalau ngomongin tentang kondisi negara tujuan atau pasar di internasional gitu Mas Amin, gimana sih cara kita ngetahui syarat dan kualitas mutu di negara tujuan Mas? Oke. Jadi kalau kita bicara syarat gitu ya, kalau menurut saya ada 3 gitu. Dari mulai subjek sebagai pelaku usahanya, tadi yang kita sampaikan NIB dan persyaratan-persyaratan secara pelaku usaha kita harus penuhi. Yang kedua dari sisi produk itu bagaimana biar dia legally bisa diekspor ke luar negeri dari Indonesia. Termasuk tadi pemenuhan kewajiban lartas dan sebagainya itu harus kita penuhi kalau lartas. Kalau memang bebas ekspor, selebihnya apa yang harus kita urus? Misalkan di bebas ekspor pun beberapa dokumen harus kita urus loh. Misalkan kalau makanan minuman gitu ya, kita juga harus bisa memenuhi standar keamanan pangan. Beberapa negara butuh hazard analysis, HACCP, terus halal, terus informasi nilai gizi itu wajib. Itu dulu dipenuhi sama teman-teman. Nah kemudian ketika negara tujuan, yang ketiga, ini kita harus tahu negara tujuan. Tiap-tiap negara tujuan tuh punya requirement yang berbeda-beda. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman Mas, jadi untuk awal-awal ekspor kita tembak negara-negara yang memang jangan negara maju dulu. Karena negara maju itu pasti requirement-nya sangat luar biasa ribet. Jepang, US, China itu punya regulasi sendiri dia. Kalau China untuk pertanian aja mereka punya GACC. Jadi harus urus dulu di Indonesia kita kalau udah terbit GACC baru bisa ekspor ke China. US ada FDA dan sebagainya. Kalau negara berkembang atau mohon maaf negara di bawah Indonesia gitu ya, negara miskin mungkin akan lebih fleksibel syaratnya, lebih mudah. Saya suruh teman-teman kayak gitu. Bukan berarti kalau ekspor itu harus negara-negara yang gede, luar biasa maju. Ya. Memang dari gap value-nya memang juga beda, marginnya lebih gede dari negara maju pasti Mas. Tapi kan tidak ada salahnya kita ekspor negara-negara yang berkembang atau di bawah Indonesia. Nah syarat kalau misalnya kita bicara cara untuk mengetahui, Kemendak tuh punya laman situ.kemendak.go.id. Itu bisa diakses sama teman-teman. Itu secara apa ya, kalau research syaratnya aja gitu kita bisa akses laman situ. Tapi saya lebih rekomen ke teman-teman juga setelah akses laman situ misalkan teman-teman nanya ke calon buyernya. Untuk sampai ke negara mana apa aja sih yang harus saya urus di Indonesia gitu. Iya. Jadi buyer yang sudah biasa impor di negara mereka kan tahu kan apa aja yang harus mereka urus. Kalau kita memang terbatas informasinya. Walaupun sebenarnya masing-masing negara tuh punya repositori. Kayak Indonesia kan punya INSW nih. Barang-barang untuk masuk ke Indonesia tuh apa saja syaratnya itu ada trade repository namanya. Lalu luar negeri tuh punya, tapi kita belum bisa se-fleksibel itu untuk akses apa saja syarat-syarat untuk ke negara tersebut, webnya mereka apa kita nggak tahu kan. Jadi kita nanyanya ke buyer aja yang lebih gampang. Mister apa yang harus saya urus lagi nih biar bisa masuk ke negaranya Mister gitu. Berarti untuk lagi-lagi ya untuk mengetahui syarat dan juga kualitas mungkin mutu di negara tujuan ya Bang ya. Mungkin selain yang tadi kita research pasar dan segala macam gitu kan ya, kita komunikasi sama buyernya ya. Komunikasi sama buyer ya, kalian butuh apa nih dari kami gitu kan, nanti kami lengkapi gitu ya Bang ya. Soalnya ada yang bilang gini, ekspor itu setelah barang dikirimkan itu perdagangan dokumen. Iya benar. Jadi yang menjadi kunci ya dokumen. Kalau dokumennya ada yang miss aja itu barang nggak bisa diterima kan gitu. Iya. Benar. Jadi itu sahabat kalau mau ekspor ya benar-benar diperhatiin ya syarat di negara tujuan juga. Jangan sampai udah penuhin di sini syaratnya di sana nggak memenuhi. Betul. Komunikasi ya sama buyernya. Benar. Nah kalau ngomongin tentang lagi Mas tentang peran Bea Cukai ini, apa aja sih program atau dukungan Bea Cukai untuk membantu UMKM nih Mas di lapangan tuh? Peran Bea Cukai itu ngapain aja kayak dan gitu? Dan juga Bang, aku mau nanya, maksudnya menambahkan ya, ada gak sih fasilitas khususnya, ada insentif untuk kita nih mungkin UMKM atau nanti pelaku usaha gitu kan yang mau ekspor dari Bea Cukai gitu kan, karena kan kalau misalnya udah ada angin segar gitu kan dari Bea Cukai, dapat insentif nih aku nih gitu kan, jadi kan seneng gitu Bang mau ekspor. Silakan. Ya, jadi kalau misal kita bicara tentang peran Bea Cukai, sebenarnya ada 2 insentif ya. Insentif yang berbentuk fiskal dan non fiskal. Jadi kalau misal kita kenal dengan kalau misalkan IKM mendaftar dan memperoleh
sebagai status kemudahan impor tujuan ekspor IKM, maka dapat memperoleh fasilitas fiskal untuk pembebasan atau penangguhan biaya masuk saat atas raw materialnya ketika impor ke Indonesia dan kemudian ekspor gitu. Nah, kalau dari sisi prosedural yang di sisi kami di Direktorat Ekspor, Direktorat Teknis Kepabeanan, kita memberikan insentif yang tadi adanya fasilitasi ekspor barang kiriman tadi. Jadi ya eksportir perorangan ataupun badan usaha tidak perlu mengurus NIB. Dan juga pun di barang kiriman itu banyak pengecualian lartasnya kalau kita lihat di Permendak 9 dan Permendak 9 2025. Sebagai contoh nih, kalau misalnya ekspor keraton, pengenal keraton nggak Mas? Apa tuh? Jadi ya yang di Jogja itu. Keraton. Boleh. Thank you Mas Amin. Jadi sejenis herbal, daun herbal. Jadi katanya itu punya efek halusinasi. Jadi juga untuk membuat vitalitasnya semakin tinggi gitu. Nah, dengan ekspor barang kiriman ada pengecualian. Jadi kalau misalnya selain ekspor barang kiriman, dia harus punya izin tuh laporan SFER atau persetujuan ekspor. Nah, kalau lewat barang kiriman sampai dengan 2 kilo tidak perlu izin tersebut. Sampai berapa kilo Bang? Sampai 2 kilo. Dan sekarang lagi pembahasan nih, katanya sampai 20 kilo rencana pemerintah, karena ekspor keraton itu sangat diminati tuh. Di Amerika dan negara-negara tujuan Eropa lain. Mungkin bisa jadi ini masuk insight untuk produk ekspor UMKM ya. Bahwa memang sekarang lebih banyak peminatnya dan berlimpah di Indonesia kan produk keraton tersebut. Kemudian fasilitasi yang kita udah buat lagi adalah fasilitasi konsolidasi. Mungkin kalau konsolidasi itu mengumpulkan barang-barang ekspor dalam satu peti kemas. Nah, kalau UMKM kan rata-rata ekspornya dalam jumlah kecil ya Mas ya. LCL, jadi tanpa peti kemas. Jadi dengan konsolidator dia mengirimkan barangnya ke konsolidator untuk digabung dengan eksporter lain dalam proses konsolidasinya itu. Dan fasilitas konsolidasi ini Bang bisa ditanyakan langsung ke klinik ekspor? Betul, klinik ekspor dan kantor pelayanan tempat muat ekspornya. Langsung saja datangi. Itu jadi buat UMKM yang mungkin produknya belum begitu banyak ya Mas ya, untuk diekspor sendiri, terus mau konsolidasi sama barang-barang dari eksporter lain tuh bisa dan difasilitasi oleh Bea Cukai. Selain itu ada kita IKM juga ya Sin ya, benar. Kemudian ada prosedural juga, ada kemudahan. Jadi kan apa sih yang bikin kamu nggak ekspor? Boleh. Benar. Masuk. Kemudian kita ngomongin pengalaman deh Bang. Ya, ngomongin pengalaman. Ada yang Abang temui ya di lapangan Bang Amin. Kendala-kendala apa saja sih yang mungkin ngebuat eksportir nih nggak sustain? Jadi mungkin dia udah ekspor sekali gitu, kemudian nggak lanjut lagi gitu. Apa sih Bang? Ya kita berharapnya teman-teman sustainable gitu. Iya. Lanjut terus ya Mas. Lanjut terus. Cuman memang beberapa hal terjadi seperti kalau saya bisa breakdown, memang ekspor itu adalah trust gitu ya. Kepercayaan antara kita sebagai penjual, sebagai eksportir kepada calon pembeli kita di sana gitu. Yang bikin gak sustain ya pertama bisa jadi kualifikasi barang gitu. Misalnya kita ngirim yang secara kualifikasi dia butuhkan A, terus kita menyepakati A, terus yang datang ternyata di bawahnya gitu misalkan. Itu kan mungkin akan cut loss. Nah, itu pernah terjadi, pernah aja di tempat kami. Terus kemudian yang kedua terkait dengan sustainability produk gitu ya. Misalkan teman-teman UMKM misalkan biasanya dia produksi dalam 1 bulan tuh 100 pieces. Terus ternyata dia kebutuhannya lebih dari itu bayarnya gitu, 1000 pieces. Maka secara kualifikasi produksi, kapasitas atau kemampuan produksi mereka juga sangat terbatas. Itu juga bisa menghambat sustainability-nya mereka. Kadang-kadang teman-teman kalau diminta berapapun tuh iya soalnya. Misalkan nih, saya kemampuan produksinya cuma 100 1 bulan. Buyer mintanya 1000. Udah happy, euforia duluan dan dia iya aja gitu. Sedangkan dia nggak bisa memenuhi kebutuhan itu ya akhirnya mereka nggak jadi ekspor. Terus yang ekstrim juga banyak. Misalkan dalam penipuan-penipuan di luar sana juga terjadi gitu. Sehingga teman-teman ada yang mikir beberapa kali untuk melanjutkan transaksi ekspor dan sebagainya gitu. Pernah ada case penipuan gitu? Dari buyernya atau dari gimana? Ya kalau penipuan gini, ini juga sering ditanyakan. Ini sangat common question dari teman-teman loh. Mas saya takut ngekspor nanti ditipu sama orang. Saya balikin pertanyaan lagi kayak gitu loh, kayak tadi kan. Yang sering ditipu tuh yang apa? Yang punya duit apa yang nggak punya duit? Yang punya duit harusnya. Nah, yang harusnya yang paling possible ditipu yang punya duit kan. Jadi yang punya duit di sini kan buyer. Iya kan? Yang mau beli. Iya benar. Tapi ternyata dalam transaksi dagang atau ekspor impor ini tidak menutup kemungkinan
eksportir itu juga ditipu sama buyer. Nah ini yang harus kita hati-hati. Yang pertama biasanya saya sampaikan ke teman-teman adalah payment method. Itu kita harus benar-benar confirm banget. Saya nggak pernah merekomendasikan teman-teman kalau barangnya dikirim pembayarannya belum lunas jangan mau. Oke. Jadi misalkan nih pembayaran kan banyak metode pembayaran ya. Iya. Ada LC dan non LC, ada yang consignment, ada yang barang dibayar ketika kontainer datang dan sebagainya. Nah intinya pokoknya jangan mau kalau kontainer berangkat harus lunas. Itu yang pertama. Kecuali transaksi udah puluhan atau ratusan kali gitu ya sama buyer ini udah saling percaya. Buyer tiba-tiba lagi nggak punya duit di sana, udah kirim dulu lah saya mau jualan di sini ya mungkin fine karena masalah karena udah saling percaya dan udah deket. Tapi kalau transaksi awal jangan mau. Yang kedua transaksi LC, ada pihak ketiga yang perbankan di sana kan. Nah kemarin case-nya LC ini gitu. Dan intinya teman-teman ngirim dulu nih. Jadi udah dibukain rekening LC, terus kemudian teman-teman nyiapin barangnya dan sudah kirim, duitnya nggak cair. Padahal nggak ada diskrepensi. Itu nggak cuma satu orang itu kurang lebih di tempat kami di Export ID 3 orang dan di luar Export ID ada sekitar 3 orang juga gitu. Masing-masing orang 5 kontainer waktu itu. Oh my god. Ke negara Allah kita nggak bisa sebut lah. Ada satu negara dan akhirnya ngadu ke tempat kami, kita tindak lanjuti ke bea cukainya Mas. Kita sampai ke customs negara tersebut, kita tanya dan sebagainya. Dan memang kalau payment kan itu di luar kuasanya customs ya. Bea cukai nggak pernah mau tahu soal payment sejauh dokumennya komplit. Customs akan merilis tuh barang kan gitu. Iya. Nah masalahnya barang-barangnya itu udah di pasar, udah dijual-jualin sama mereka. Udah rilis, tapi paymentnya belum ada. Nah ternyata memang ini modus penipuan waktu itu. Jadi buyer itu berkonsolidasi di sana gitu ya untuk mencari sourcing barang ini dan ada 2 sih, ada yang nyari diskon, ada yang memang nggak mau bayar. Gitu. Berarti kerjasamanya sama banknya. Jadi di bank itu kerjasama. Minta kerjasama atau apa saya nggak tahu ya. Maksudnya emang rating banknya juga sangat nggak bagus. Nggak bagus ya. Berarti itu juga harus kita cross check. Itu jadi awareness juga ya Bang ya sebenarnya. Rating banknya jelek karena kita juga koordinasi dengan orang-orang yang punya pengetahuan terkait perbankan di Indonesia ya. Jadi selain negaranya, banknya juga harus kita cross check. Jadi seolah-olah mereka itu bisa merilis draft LC waktu itu. Nah, duitnya nggak tahu kan gitu. Jadi barangnya udah dikirim. Nah, LC pun kita juga harus cross check klausul-klausul di dalamnya gitu. Jadi kan ada LC nih kalau pembayaran nih, kita harus cek apa aja requirement harus kita penuhi. Dan kemarin tuh kalau nggak salah memang dokumen-dokumennya bisa ditembuskan ke email. Jadi jadi kurang lebih bocor. Jadi bisa dibuat untuk ambil rilis barang di negara tujuan waktu itu. Kompleks sekali. kompleks. Tapi paling nggak ini kita jadi tahu bahwa ternyata ada kemungkinan itu ya Zin ya. Yes, modus-modusnya kita tahu. Tadi diskon atau nggak di payment sama sekali ya. Jadi mungkin sahabat BC yang lagi proses gitu kan ketemu sama buyer, lagi ngobrol-ngobrol sama buyer. Baru mau ya Zin ya. Kecuali buyer yang emang udah sering ya Mas Amin ya. Yes, dan perdana gitu kan melakukan ekspor gitu kan. Ini mungkin bisa jadi awareness juga ya buat teman-teman gitu kan. Tapi kembali lagi nih Bang ke kendala yang membuat eksportir nggak sustain. Kalau dari sudut pandang bea cukai ini apa Bang? Kalau dari sisi regulasi ya, saya ngomong dari sisi regulasi sebenarnya bukan ngomong tentang sustain atau nggak sustain, tapi terlambat ekspor atau gagal ekspor karena itu tadi minimnya kepatuhan eksportir terhadap regulasi baik di Indonesia atau di negara tujuan ekspor. Jadi banyak barang yang sudah lolos nih dari Indonesia, tapi ketika sampai di negara tujuan ditolak atau di reject. Nah itu perlu, jadi eksportir perlu memahami update ketentuan di negara tujuan ekspor juga dengan komunikasi langsung ke buyer. Mungkin kalau di situs kita mungkin tidak update ya, tapi dengan komunikasi ke buyer maka akan memperoleh informasi yang update mengenai ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Mungkin seperti itu yang menyebabkan gagal ekspor. Oke. Ya mungkin balik lagi Mas ya, berarti komunikasi antara buyer dan eksportir juga itu jadi penentu kelancaran ekspor bisa sampai di negara tujuan. Betul, payment lancar ya Mas ya. Kayak gitu. Nah ini mungkin tadi juga menjawab gitu ya apa ada pertanyaan dari Mas Rilos gitu ya. Tadi kan rumit nggak Pak birokrasi di bea cukai buat ekspor UMKM? Tadi udah dibantu dijawab ya di awal. Gimana Bang Abang? Kalau ekspor itu apa? Mudah. Ekspor itu mudah. Benar. Ya kan? Nah selanjutnya Mas ternyata udah masuk cukup banyak pertanyaan ya Sin ya. Oke. Yes. Selain dari Mas Relus tadi ada juga nih pertanyaan dari Mas Andika_Frakasiwi. Pak bagaimana regulasi terbaru tentang ekspor kratom tadi. yang tadi?
Udah terjawab belum nih? Regulasinya kalau misalkan tadi di bawah 2 kilo Nah, ya Bang? jadi kan tadi ada mekanisme ekspor kiriman. Yes. Tapi yang non kiriman gimana? Iya, Berarti coba kan Mas. dengan ekspor yang kargo itu harus ada lartasnya, laporan surveyor dan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan, persetujuan ekspor dan laporan surveyor dari surveyor yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan. Di Permendak 9 2025 bisa dilihat. Permendak 9 2025. Iya, Tapi kalau buat barang atau keratom yang masih kurang dari maksimal 2 kilo ya Mas? Maksimal ya? 2 kilo barang kiriman tidak perlu. Tidak dikecualikan perlu. dari izin. Oke, terjawab ya Mas Andika ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih dari Mas 45. Mungkin ini tadi udah disampaikan ya, cuma mungkin kita rincikan lagi Bang. Izin tanya dokumen apa aja yang diperlukan untuk ekspor dari sudut pandang Bea Cukai Bang? Apa dokumen-dokumennya? Oh iya. Pertama ya dokumen ekspor tadi, menyampaikan dokumen ekspor. Mungkin bisa saya sebut pemberitahuan ekspor barang. Oke. Nah itu untuk ekspor umum atau ekspor barang kiriman menggunakan consignment notes. Oke. Itu dokumen yang diperlukan pertama, dokumen ekspor. Kedua, itu tadi kalau misalnya terkena larangan atau pembatasan ekspor dan butuh perizinan, maka harus dilampirkan dokumen perizinannya saat menyampaikan dokumen ekspornya ke Bea dan Cukai. Dan melakukan pembayaran pungutan bea keluar atau pungutan lainnya di bidang ekspor yang dikenakan terhadap barang ekspornya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, Mas 45 ya sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Mungkin kalau misalkan ada komoditas-komoditas tertentu gitu kan, dicek dulu lartasnya tadi ke insw.ya. Yes. Selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan dari Lokal Kopi Harian _roastery. Maaf sebelumnya izin bertanya, saya Anto dari Samosi. Saya sudah memiliki NIB dan sudah memiliki produk baik itu dalam bentuk coffee green bean atau biji mentah dan roast bean atau sangrai. Bagaimana caranya untuk menemukan buyer dan bisa ekspor? Tapi udah dijelasin, gak apa-apa, klik aja gitu katanya. Oke. Iya. Nyari buyer itu ada 2. Kita sebenarnya gini. Teman-teman tuh ada yang sudah ada di level dicari sama buyer, itu yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi layak untuk dicoba buat Mas Samosir tadi untuk bikin website dulu. Jadi sebenarnya kopinya Indonesia itu kan heritage. Kita bisa memperkenalkan area-area di Indonesia, bahkan kita bangun cerita yang luar biasa. Itu juga bisa. Itu tuangkan di company profile dan website, itu mungkin akan menarik pembeli untuk datang. Dan bahkan teman-teman juga banyak ada kopi terus kakao itu kan banyak di Indonesia kan. Itu buyer bahkan ngantri untuk beli produknya. Iya, maksudnya di website itu kan nanti ada saluran untuk mengontak gitu kan. Sampai ngantri itu banyak. Jadi secara organik website itu luar biasa untuk kita didatengin sama buyer. Sejauh kita memang bisa proper dan membangun cerita yang luar biasa, inspiratif bagi calon buyer kita. Yang kedua ya market research di mungkin Mas Amor sih bisa cross check trademap.org. Itu nanti ya sebenarnya toolsnya nggak terlalu ribet. Cuma kita juga harus sering otak-atik aja sih Mas, bagaimana untuk memanfaatkan tools ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cross check buyer itu seperti apa, bahkan kita ngecek kompetitor pun bisa loh di sana. Jadi kita cek eksportir di Indonesia yang sudah ngekspor kopi ke seluruh dunia itu siapa aja, itu kan ngecek kompetitor namanya. Jadi itu ada juga datanya. Gitu. Apa? Free access ya. Free access itu. Kita login aja karena itu di bawah WTO kan sama United Nations kan. Yes. Semoga terjawab ya Mas Anto dari Samosir, apalagi dari Samosir ya Bang. Maksudnya building ceritanya tuh bisa luar biasa. Bisa lebih ini lagi kan, dan lihat kompetitor gitu kan, siapa tahu bisa dapat inspirasi gitu kan, bisa lebih lagi gitu kan. Dan ternyata peluang dari sana masih terbuka lebar ya Sin. Siapa tahu kalau dari sana diminati di negara-negara yang pecinta kopi ya Sin. Yes, betul sekali. Nah, ada lagi pertanyaan ini menyangkut kode HS Bang. Dari Mas Semanga Dagung. Nah, Semangat Agung. Oh iya, sorry. Mas Semangat Agung. Mas Untung, penentuan terhadap HS code setelah dilakukan uji lab yang dimiliki oleh Bea Cukai itu sifatnya final enggak sih? Iya. Iya. Jawabannya bersifat final. Jadi kalau misalkan hasil uji labnya mengidentifikasikan barang termasuk barang yang kena bea keluar atau barang yang kena penuturan lartas, nah bersifat final. Jadi HS code yang diberikan bersifat final untuk ketika hasil uji labnya keluar. Oke, Bang, pertanyaan lanjutan ya. Kalau misalkan uji lab ini tuh bisa dilakukan oleh calon eksportir, itu tuh sebelum atau
sesudah sih, maksudnya sebelum tuh untuk menentukan kode HS. Itu bisa difasilitasi nggak sih sama Bea Cukai? Atau setelahnya justru? Setelah dia ngajuin gitu ya Sin, ya? Setelah dia udah dapat kode HS-nya diuji lab baru ganti lagi gitu. Aku Ya, sebenarnya kalau pengen rekomendasi HS code itu bisa ke laboratorium Bea Cukai, tapi mereka hanya berupa rekomendasi. Jadi nggak bersifat penetapan. Dari penetapan tadi dilakukan oleh pejabat Bea Cukai yang menangani ekspor. HS code-nya berapa? Tapi itu sebagai rekomendasi saja. Sebagai apa istilahnya Mas, awal ya. Identifikasi awal bagi ekspor itu mengetahui baru barangnya ini adalah barang dengan HS code sekian, kode sekian, butuh kena bea keluar kah atau kena latas atau bagaimana. Tapi nanti penentuan final tetap di pejabat Bea Cukai yang menangani. Setelah dokumen-dokumennya diajukan tersubmit gitu ya. Oke. Identifikasi awal saja tadi. Berarti sebenarnya bisa ya kalau misalkan mau berkunjung ke lab Bea Cukai gitu, Betul. bawa barangnya, bawa contoh sampel barangnya gitu kan, nanti dibantu untuk dicarikan kode HS-nya, rekomendasi kode HS-nya. Tapi ada dikenakan PNBP kalau nggak salah ya. Iya, ada berbayar biaya. Oke, ya terjawab ya. Mas Semangat Agung. Semangat Agung, Mas Agung, maaf ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari IKNR Jakarta FC. Untuk ekspor cemilan yang bermerek apakah ada regulasi khusus atau bisa ekspor personal? Mungkin dari Mas Amin? Iya, itu tadi masing-masing negara itu punya requirement yang berbeda-beda. Contoh misalkan Singapura gitu ya. Singapura itu mau requirement yang mungkin harus ditempuh sama teman-teman adalah HACCP itu, HACCP namanya. Itu agak pricey gitu ya buat UMKM. Tapi ya namanya negara maju butuh itu untuk menjamin keamanan pangan di negara mereka. Terus ketika mau diedarkan harus ada barcode, sama kayak di Indonesia ada SNI-nya lah. Iya, Ya intinya seperti itu. Sebenarnya tiap-tiap negara itu punya regulasi khusus, apalagi untuk makanan minuman. Itu yang teman-teman harus benar-benar cross check. Kalau mau gampang ya itu tadi, cari negara-negara yang memang selevel dengan Indonesia atau bahkan di bawahnya. Itu mungkin tidak terlalu ribet. Sejauh kita bisa menjamin keamanan pangan. Contohnya di Indonesia ya kita harus urus BPOM dulu. Walaupun BPOM bukan syarat ekspor, tapi kita memang harus cross check kesehatan, keamanan, makanan dan keamanan. At least di Indonesia ini udah aman gitu kan. Karena itu ada peraturan presidennya juga loh itu untuk ekspor makanan kita harus menjamin keamanan pangan. Itu dari Indonesianya memang harus ada. Jangan nggak lucu kalau misalnya kita ekspor ke luar negeri dikonsumsi sama bule-bule di sana terus sakit perut kan nggak enak juga. Nah itu dia tuh. Maksudnya kita harus, intinya simpelnya adalah untuk makanan minuman, keripik atau apapun kita harus firm terkait dengan keamanan pangannya gitu. Expire date-nya dan sebagainya, informasi nilai gizinya kita harus tahu. Karena negara tujuan pasti sangat concern soal itu. Ya. Kalau mau gampang datang aja ke minimarket, cek aja makanan yang sama apa aja sih di balik packagingnya itu ada apa aja, samain aja nanti. Izin-izinnya gitu. Tapi Bang penasaran juga nih, kalau praktik di lapangannya gitu ya, dalam proses pengirimannya pun itu si buyer juga benar-benar memperhatikan ya. Misalkan dari keripik kan kalau misalkan ditaruh di kontainer dengan dicampur sama apa gitu kan basah dan lain-lain itu kan bisa mempengaruhi kelembapan gitu-gitu ya. Kalau ada pengalaman gak sih di Ekspor ID Bang? Terakhir yang lumayan banyak tuh keripik ikan ya ke Singapura waktu itu dari Lampung. Itu juga teman-teman Bea Cukai Lampung juga support waktu itu. Karena memang handlingnya juga luar biasa. Harus benar-benar hati-hati kan gitu. Sebenarnya kan terkait hal tersebut, packaging itu kan tergantung dari kita sebagai shipper atau eksportirnya sama penyedia jasa logistik atau forwardernya kan. Mereka juga sebenarnya tahu kok. Maksudnya untuk makanan-makanan seperti ini yang rentan ketika pengiriman ya ada treatment khusus, mereka pasti akan rekomendasi kok. Apalagi kita sebagai eksportir itu kalau memang dia produk knowledge-nya paham betul, mereka pasti tahu cara treatmentnya di lapangan seperti apa gitu. Misalkan harus ada box kayunya. Karena udah di packaging nih, boxnya udah box kardus, dilapisin kayu dan sebagainya. Itu nanti teman-teman juga harus paham sebagai ya pemilik barang kan, sebagai eksportirnya harus tahu. Itu bagian dari product knowledge itu. Dan itu masuk ke kelasnya Ekspor ID juga, product knowledge itu? Iya, product knowledge itu ada kita spill beberapa poin gitu. Apa aja yang teman-teman harus tahu, termasuk dalamnya HS code. Oke. Ya mungkin kayak barang-barang yang butuh pengiriman dengan kontainer yang dingin gitu Mas ya. Mungkin buah-buahan, sayur, itu juga ikan gitu. Secara produk knowledge juga harus pada tahu Mas ya. Jadi eksportir pun tahu ya kan Cynthia. Yes, betul. Nah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup. Iya, pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita ya, baik dari Instagram dan juga
TikTok ya. Terima kasih untuk teman-teman penanya yang sudah bertanya gitu kan ya. Semoga tercerahkan gitu ya. Semoga tergerak hatinya untuk ekspor gitu. Nah terakhir kita mau minta closing statement nih. Baik dari Bang Amin dan juga Bang Untung. Mungkin dari Bang Amin dulu gitu ya. Ada gak nih pesan-pesan gitu ya mungkin untuk pendengar yang sedang ragu untuk mulai ekspor? Menurut gue ragu udah nggak boleh lah ya. Iya bos, maksud gue contohnya udah banyak, inspirasinya udah bejibun lah. Teman-teman bisa cross check di Instagram manapun yang udah ekspor tuh banyak banget. Terus kita tahu bahwa support pemerintah juga luar biasa masif setelah COVID apalagi ya. Fasilitas fiskal non fiskal sangat luar biasa banyak. Kita mau nanya apapun datang ke tempat bea cukai, ke klinik ekspor juga pasti dibantu gitu. Di luar itu juga kami di Ekspor ID pun insya Allah pasti support kan gitu. Jadi nggak ada alasan teman-teman tuh nggak ekspor gitu. Dan terlebih market sangat terbuka sekali. Jadi ya menurut saya harus pede buat ngekspor gitu. Itu aja sih. Pede buat ekspor. Sahabat BC jangan pernah ragu lagi untuk ekspor gitu kan. Karena udah banyak sekali bantuan-bantuan gitu ya. Asistensi ya baik dari pemerintah maupun Ekspor ID. Terima kasih banyak Bang Amin. Kita lanjutkan nih ke closing statement. Bang Untung, ada nggak pesan? 2 jam. Gak kerasa ya, masih pengen terus ya Bang ya. Ada nggak pesan untuk pendengar yang mungkin masih ngerasa ekspor itu sulit, rumit? Oke. Ekspor itu tidak sulit. Jadi pemerintah Bea Cukai melalui Subdirektorat Ekspor dan Kepabeanan ini terus berkomitmen. Jadi punya komitmen untuk memberikan kemudahan ekspor bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Terutama ya UMKM tadi agar bisa tembus pasar global. Jadi lebih cepat, mudah melalui simplifikasi prosedural yang kami buat dan bimbingan atau asistensi teknis Mas. Jadi mari kita bersama-sama kolaborasi swasta, baik pembelajaran, Ekspor ID dan pemerintah sama-sama menjadikan ekspor sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang berkelanjutan dan budaya saing tinggi. Wah, bagus. Itu bisa jadi closing kita. Nggak tahunya dari semalam itu. Oke, terima kasih banyak Bang Amin dan juga Bang Untung yang sudah menjadi narasumber pada hari ini gitu kan. Sudah memperkaya wawasan dari sahabat BC dan juga tentunya kita ya Bang ya dapat wawasan banyak sekali tentang ekspor. Jadi sahabat BC kita udah tadi belajar ya, udah memahami prosedurnya bagaimana gitu kan, sudah dipaparkan oleh Bang Untung dan juga Bang Amin. Kita juga harus memanfaatkan dukungannya dari pemerintah. Gerilya juga memperkaya ilmu dan terus kita udah dapat juga tips-tips peluang-peluang untuk bisa go global ya. Nah, jadi sahabat BC ekspor itu bukan lagi sesuatu yang jauh dari jangkauan. Bahkan bagi pelaku usaha kecil kayak tadi Mas Rizky ya, batu aja bisa jadi berlian di negara orang. Ya, jadi sekarang sahabat BC bisa manfaatkan klinik ekspor di kantor pelayanan bea cukai terdekat kalau misalkan mau dapat informasi-informasi lebih lanjut, atau kalau misalkan mau tanya-tanya gitu ya, mau ikut kelasnya Ekspor ID lewat Instagram @ekspor_id juga bisa ya Bang ya. Kemudian atau butuh informasi lebih lanjut mengenai kepabeanan dan cukai, bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau melalui live chat di linktree/BravoBC. Yes, Mas Amin, Mas Untung, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Bangkit, Mbak Sinta. Yes, terima kasih juga untuk sahabat BC yang sudah hadir pada hari ini di Jam Rawan ya di topik kali ini. Semoga sahabat BC semangat terus gitu ya untuk mengekspor, nggak ada ragu-ragu lagi. Kita ketemu lagi di Jam Rawan berikutnya ya sahabat BC ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.